terima kasih Bapak Ibu sudah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita langsung pada sesi yang pertama yang Arahan dari Prof. disampaikan Pak Peter. Ya, sambutan dari Prof. Elfami. Ya, oleh Prof. Anuraga. Sebelum itu kita dengarkan bersama sambutannya akan disampaikan oleh Prof. Elfami. Pada Prof. Elfami selaku Ketua Asasi, kita persilakan. Oh, baik, oke. Ya, ada sambutan juga ya. Saya pikir lanjut tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa dengar, Pak Firdaus? Dengar, Prof. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sore ini kita bisa bertemu dengan platform online dalam rangka mengikuti webinar 2 Hours with Asasi. Alhamdulillah kita sudah memulai kembali. Terima kasih tim sekretariat yang sudah menyusun agenda yang sangat bermanfaat sekali. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Firdaus. Ada beberapa serial, jadi setiap Sabtu sore kita sambil ngopi-ngopi di tempat masing-masing. Kita akan mendengarkan bagaimana ikhtiar kita untuk naik pangkatan ya, mendapatkan gelar guru besar dari seperti pathway-nya dosen, jalur karirnya dosen yang kita di Asasi sering sebutkan, mulai dari calon dosen menjadi dosen, lalu punya kepangkatan jabatan fungsional asisten ahli, bagaimana dari asisten ahli itu cepat menjadi lektor, bagaimana lektor itu cepat menjadi lektor kepala, dan dari lektor kepala cepat menjadi guru besar. Sehingga kita punya jargon yang sering kita sebut di Asasi itu be professor under 40. Nah ini ya, alhamdulillah kita hari ini mendapatkan pencerahan ya dari salah satu yang mendapatkan guru besarnya di bawah 40 tahun ini. Profesor Anuraga, ini luar biasa. Saya berharap beliau ini dapat Nobel Prize nanti ya, karena Kemendikbudristek punya program yang sangat sangat terstruktur dan sistematis. Saya tahu pembinaan talenta mendapatkan Nobel Prize 2045, tapi nggak perlu nunggu 2045, mudah-mudahan kita mendapatkan insya Allah ya. Para aktivis asasi ya, atau dosen Indonesia ya, dosen Indonesia. Nah untuk itu kita berikhtiar mulai dari bagaimana kita menata kenaikan pangkat ini sehingga kita bisa menatanya dengan cepat, kita bisa mendapatkan dengan cepat begitu. Jadi tentunya kita juga dengar keluhan-keluhan atau barangkali informasi dari para dosen yang mendapatkan kesulitan untuk mengikuti aturan-aturan yang telah diterbitkan begitu. Dan tentunya juga bagaimana pemenuhan persyaratannya. Untuk itu Asasi ya, alhamdulillah terima kasih tim sekretariat, Prof. Khoir, Prof. Adi, Pak Firdaus dan teman-teman ya, pada Pak Anuraga tentunya, terima kasih Prof. Fadil juga ya, insya Allah ini merupakan sebuah langkah kita dalam menyebar kebaikan ya, sehingga apa-apa yang kita bahas pada saat ini itu bisa menjadi encouragement, jadi stimulan bagi teman-teman untuk meniti karir menjadi dosen. Tentunya bukan hanya jabatan fungsional yang kita harapkan, tapi juga bagaimana kita terus berkontribusi dosen ini sebagai elit masyarakat ya, elit masyarakat yang tentunya menjadi tulang punggung ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga seiring dengan konsep atau visi Kemdikbudristek dengan kampus berdampaknya. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini insya Allah semakin membesar, semakin meluas, dan banyak yang mendapatkan manfaatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan yang baik di bawah koordinator Prof. Khoir ya, dan teman-teman sekretariat Asasi, Pak Firdaus sebagai moderator, Pak Prof. Adi Susilo wakil ketua, Pak Anuraga tentunya, Pak Fadil,
yang sudah menyiapkan ini. Mudah-mudahan insya Allah sekali lagi dibalas dari amal kebaikan yang banyak gitu. Demikian Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama dan tentunya bukan hari ini saja ya. Tadi Pak Firdaus sudah menyampaikan ya, para pembicara yang saya pikir juga sangat concern untuk mengikhtiarkan kenaikan jabatan fungsional di kita ini. Terima kasih, mohon maaf saya kurangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. El Fahmi dari ITB selaku Ketua Asasi, Presiden Asasi, atas sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu, acara rangkaian 2 Hours with Asasi ini free ya, alias gratis. Jika Bapak Ibu ada yang menghendaki sertifikat, nanti bisa ya membuka website di amania.id dengan sifatnya berbayar ya untuk sertifikatnya. Baik, langsung saja kita ke sesi pertama yang akan disampaikan oleh Prof. Anuraga terkait dengan penghitungan angka kredit kenaikan jabatan fungsional dosen sesuai dengan Mendikti-Saintek tahun 2025 nomor 52. Sebelum Prof. Anuraga menyampaikan, izin saya menyampaikan sebuah pantun. Sore-sore makan camilan kurma. Minumnya jus buah naga. Bapak Ibu, mari kita simak bersama pemaparan dari Prof. Anuraga. Silakan Prof. Ya, baik. Makasih Pak MC, moderator juga sekaligus ya Pak Firdaus yang kami hormati. Di sini Ketua Asasi Prof. El Fahmi, kemudian juga jajaran pimpinan ya tadi Prof. Hairudin, dan juga ini Prof. Sesama narasumber nih Fadil ya. Dan juga Bapak Ibu semua di sini, baik itu pengurus, anggota Asasi maupun Bapak Ibu semua yang tergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Dalam sekitar 30-40 menit ke depan, mohon izin saya untuk menyampaikan terkait dengan kenaikan pangkat ini ya, peraturan yang terbaru. Apa sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah terlihat, Prof. Sudah, Prof. Full screen-nya sudah belum? Full screen-nya? Belum slideshow. Saya sudah. Oke, saya ulangi kembali ya. Belum juga ya sekarang ya? Belum. Oke. Belum, Prof. Hilang. Saya ulangin, biasanya kalau ini lebih cepat. Oke, sekarang mudah-mudahan sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah, Prof. Oke, ya baik. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kita bisa bersilaturahim bertemu di sore hari ini secara online. Mohon izin saya di sini mengawali. Jadi Bapak Ibu, dalam kenaikan pangkat Japfung pangkat ini ada 2 aturan yang baru ya, Permen dan Kepmen. Permen nomor 25 tahun 2000 nomor 52 tahun 2025 dan Kepmen nanti yang petunjuk teknisnya ya itu 2026. Ini baru banget ya. Jadi saya sendiri juga baca-baca lagi karena waktu itu ngurusin guru besarnya memang dapatnya 2021 Bapak Ibu ya, sudah 5 tahun yang lalu. Tapi saya ngurusnya atau submit pertamanya 2019, sekitar September. Nah, itu waktu itu ada perlambatan karena COVID. Jadi baru hampir 2 tahun kemudian keluar keputusannya ya, karena memang negara di mana-mana juga kondisinya COVID ya. Nah, itu tentunya peraturan yang ada saat itu beda dengan yang ada sekarang. Nah, ini kami juga belajar lagi meskipun saya Komisi C terkait kenaikan pangkat di fakultas kami ya. Tadinya ketua, tapi karena karena tugas bagi direktur di IPB, saya dikembalikan sebagai anggota.
di komisi C yang terkait dengan promosi, kenaikan pangkat ya dosen di fakultas kami. Jadi karena ini pembukaan dan ini mengawali Bapak Ibu ya, jadi saya lebih ke general. Ya, nanti yang lebih menukiknya, yang lebih tajam nanti Prof. Fadil. Ya, seperti apa sih syarat khusus itu ya? Rincinya gimana kalau untuk ke guru besar, kalau ke lektor kepala seperti apa, ke lektor dan sebagainya. Jadi saya di pembuka saja ini sebetulnya ya, atau menemani Prof. Fadil ya. Bahannya juga dari Prof. Fadil ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini aturan yang terbaru ya, aturan payung yang terbaru. Ini memuat sejumlah hal ya, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan syarat dan mekanisme promosi Bapak Ibu. Dan juga diatur juga Profesor Emeritus. Ya, ini kita kan fokusnya di promosi ini. Nah, jadi saya tidak akan semuanya, tapi akan fokus ke sisi promosinya ini. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin banyak di antara kita atau yang ikut di sini mayoritas dosen tetap ya. Dosen tetap baik itu bisa dosen PNS, dosen tetap non PNS ya, dosen PTS, ini dosen di kementerian, misalnya di bawah Kemenak dan juga di instansi lain ya. Jadi ini status kita mungkin beda-beda, tapi kita tetap dosen. Tetap dosen atau dosen tetap ini? Agak mirip ya, dosen tetap ya. Nah ini punya kinerja rutin yang harus kita report ya, beban kerja 12 SKS per semester kita mengisi sister ya. Tinggal brodernya nih yang belum ya. Nah ini 12 SKS per semester harus masuk dan maksimum 16. Padahal mungkin di antara Bapak Ibu ada yang melampaui ya, jauh melampaui 16 SKS. Artinya apa? Dosen itu kerjanya banyak banget ya. Tapi yang diakui ya, yang dianggap wajar itu 12 sampai 16. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang di atas 20, di atas 30. Luar biasa. Nah ini. Jadi Japfung dosen kita sudah tahu bersama. Nih dari dulu sampai sekarang juga masih sama ya. Asisten ahli, lektor kepala, kemudian guru besar. Nah, ini kalau di bahasa Inggrisnya ini adalah lecturer. Ini lektor itu yang saya pernah baca beberapa tahun lalu itu asisten profesor. Tapi kalau di Malaysia itu mereka lecturer, kemudian senior lecturer, baru lektor kepala, atau kalau di Malaysia padanannya Profesor Madya, associate professor, kemudian guru besar full professor, begitu ya. Nah ini ada hak dan kewajibannya Bapak Ibu. Ya ada proses membina dan dibina. Kalau yang di bawah ya asisten ahli, lektor ini perlu dibina. Ya kalau nggak bisa dibina, dibina lagi. bukan dibinasakan ya, dibina lagi ya. Mohon maaf ini karena sore-sore biar lebih ceria sedikit Bapak Ibu ya. Karena ini juga forum silaturahim. Nah, karena kalau penjelasan yang lebih seriusnya itu biasanya dari SDM masing-masing. Nah, jadi kita lebih elaboratif aja. Nah, kemudian kalau guru besar ini ada kewajiban untuk pertama dia harus mandiri. Dia adalah pembawa gerbong. Dia adalah flag carrier, pembawa bendera. Ya. Nah, sehingga apa? Dia on the top of di dalam suatu bidang ilmu dia adalah topnya. Maka dia harus bisa membuat jejaring, dia harus bisa membuka komunikasi dengan yang lain-lain, bahkan mendatangkan proyek-proyek riset yang kemudian akan dioptimalkan oleh kolega yang dibinanya. Entah itu lektor kepala, lektor asisten ahli, itu idealnya. Sehingga dalam suatu kelompok ilmuwan atau suatu lab atau suatu divisi, apapun namanya itu ya, itu hidup. Okay? Hidup. Nanti saya kalau ini ya, kami di direktorat kami itu mengukur kinerja publikasi ya per dosen, kemudian juga per lab. Jadi di IPB misalnya ada 152 divisi. Kalau di ITB namanya kelompok keilmuan ya. ITB itu sekitar 100 lewat dikit seingat saya.
102 apa 100 lewat 3 seingat saya ya. Kalau di IPB ada 152 divisi. Kami menamakan kelompok keilmuan itu divisi yang isinya bervariasi antara 5 sampai bisa jadi ada belasan orang ya. Nah, itu kami buat raportnya tuh. Mulai dari publikasi totalnya, kemudian citasinya gitu ya. Kemudian yang terbaru nanti sekitar Juli itu kita akan buat only Q1-nya karena sudah masuk ke IKU. Nah, ini supaya antar lab itu bisa saling bercermin. Ya, nah ini ada. Nah, kami merilis itu udah 3 tahun ini kami merilis data-data tersebut untuk menjadi referensi, untuk menjadi penyemangat agar setiap lab itu yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang bidang ilmunya itu berdekatan atau mirip ya, untuk terus produktif. Nah, ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kualifikasi dosen ya, kualifikasi akademik ini saya pikir sudah kita lewati aja Bapak Ibu ya. Nah, dosen itu diharapkan punya 4 kompetensi ya. Kompetensi pedagogik terkait dengan pengajaran, pembelajaran ya. Kemudian kompetensi kepribadian. Oke, jadi ngajarnya bagus gitu ya. Pribadinya bagus, bisa menjadi qudwah hasanah ya. Menjadi suri tauladan yang baik. Kemudian kompetensi sosial juga punya. Dosen dia bukan seorang munfarid ya, dia suka bersama-sama dengan yang lain gitu ya. Kalau sholat suka berjamaah ya. Ini dosen harus punya kompetensi itu juga. Ya kalau munfarid terus gimana mau maju kan gitu. Terus punya juga kompetensi profesional. Ya, dia bisa mengembangkan keilmuannya sehingga tadi dari asisten ahli naik ke rektor kepala guru besar. Dan itu perlu kita capai dalam tempo yang singkat-singkatnya gitu. Kenapa? Ada sejumlah alasan ya. Kalau secara finansial untuk nafkah keluarga itu untuk jadi dosen sepemahaman saya sih kalau kita basisnya fungsional saja ya, tidak melibatkan sisi strukturalnya, itu 2 lompatan besar saja ya. Pertama ketika seorang dosen itu serdos gitu ya. Yang kedua ketika jadi guru besar, itu lompatan-lompatan finansial gitu. Ya, jadi ya udah gimana kita bisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk ke 2 lompatan tadi. Waktu saya pulang dari S3 ya, dari Swiss, dan saya S3 di ETH Zurich, itu beberapa senior nyandain saya, udah serdas belum? Belum. Wah, kamu masih hidup di bawah garis kemiskinan nih katanya. Jadi bercandanya gitu ya. Saya masih ingat aja. Nah, dasar dos, alhamdulillah ya. Untuk keluarga muda ya 1-2 anak, insya Allah memadai. Nah, kalau sekarang anaknya, tapi memang itu ya subhanallah ya, anak itu mendatangkan rezeki betul sekali ya. Anak kami mau 9 nih Bapak Ibu. Makanya alhamdulillah dilancarkan guru besarnya ya. Makanya kalau pengen lancar juga japungnya, anaknya aja ini ya. Jangan dikit gitu. Oke. Nah, jadi kompetensi profesional. Nah, oke. Ini kita lihat ya. Ini basisnya aturan yang tadi Bapak Ibu ya. Permen tadi ya. Permen tahun 2025 tadi. Nah, ini bagaimana pengadaan dosen, pengangkatan seperti apa, penyetaraan, bahkan ada pemberhentian. Ya, pemberhentian. Ini pemberhentian tuh terkait biasanya karena ada integritas yang dilanggar atau ada pidana yang dilanggar. Ya. Nah, tadi sudah sempat saya sampaikan ada sertifikasi dosen, ya, minimal asisten ahli. Nah, ini Bapak Ibu yang saya lihat ya secara praktis ya, itu kalau kita masih asisten ahli, lektor gitu ya, dan gelar kita masih S2 itu belum begitu prioritas gitu. Nah, begitu kita S3, saya lihat ada satu dosen muda di kami, itu begitu S3, itu tidak lama kemudian datang undangan untuk sertifikasi dosen. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang masih muda, ya sesegera mungkin sekolah. Karena sekolah itu makin cepat makin bagus. Makin lama nanti, makin kita ngambil S3 kita misalnya di usia di atas 30, baru mulainya ya.
atau bahkan di atas 40 itu udah banyak ini ya obstacles ya banyak ririwitna orang Sunda bilang itu, udah banyak gangguannya. Jadi kalau bisa ya, kalau kita pengen jadi profesor itu under 40, berarti lulus S3-nya harus kita upayakan under 30 gitu ya, supaya nanti tadi kan asasi Prof El Fahmi under 40 ya, S3-nya dulu nih ya, karena kita bayangkan bahwa perlu masa 10 tahun untuk kita bisa fokus meniti karir sampai ke guru besar, kan minimum 10 tahun memang dari pengangkatan awal ya, tapi S3 itu menjadi tolak ukur. Nah kemudian juga tadi sudah terkait BKD, ini saya lewat ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada kode etik dan kewajiban moral dosen, ada juga di dalam peraturan tersebut ya, bahwa kita tetap mengedepankan integritas akademik, ya, menghindari konflik kepentingan, menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif ya, kemudian menolak gratifikasi. Bagaimana kalau ada ngasih hadiah? Hadiahnya ini ya itulah, kita bisa menimbang sebenarnya dengan nurani kita, apakah itu gratifikasi atau itu sebetulnya purely hadiah dari katakanlah murid ke pembimbingnya, misalnya ngasih kalau udah lulus aman ya, tapi kalau belum lulus itu yang biasanya dipermasalahkan ya. Nah ini kita bisa menilai sebetulnya kita punya nurani yang juga bisa melihat ini oke apa enggak gitu ya. Oke. Nah sekarang ke karir dosen, mulai nih kita masuk ke topiknya. Ya, jadi ada pengelolaan kinerja dosen dan ada promosi dosen. Nah, ini pengelolaan kinerja dosen ini lebih relevan untuk direktorat atau unit di suatu kampus yang membidangi SDM, ya, karena dia harus mengelola proses penilaian kinerja, perencanaan, penilaian, ya, kemudian evaluasi, kemudian juga nanti terkait dengan promosi. Nah, ini promosi. Promosi ini Bapak Ibu, ini mulai masuk ke topik yang utama ya. Ini ada yang promosi secara reguler dan promosi loncat jabatan. Ya, dan ada juga yang penyesuaian. Nah, ini Bapak Ibu memang beda-beda masing-masing ya. Kalau saya memang waktu itu saya konsepnya adalah reguler. Ya, saya pribadi ya. Tapi saya pernah mencoba untuk loncat, cuman nggak berhasil. Jadi waktu itu pulang, ini sedikit cerita ya, pulang dari S3, kebetulan setelah dihitung-hitung, karena selama studi S3 kan banyak karya. Nah, setelah dihitung-hitung, nyampe sekitar 620 apa 640 setelah dengan sistem yang dulu ya. Nah, terus diusulkanlah dari asisten ahli mau ke lektor kepala. Nah, ternyata prosesnya 2 tahun, 2 tahun nggak ada kabar, keluar kabar nggak berhasil gitu, ya, panjang kalau diceritakan ya, tapi intinya nggak berhasil. Nah, saya dari situ belajar, ternyata kalau kita loncat jabatan tidak semudah itu dan suka ada resistensi biasanya, apalagi kalau kita dosen baru nih, ya siapa sih gitu kan, ya, sedikit banyak adalah sisi-sisi itu ya. Oleh karena itu, saya ngambil pelajaran ya. Jadi waktu itu memang kehilangan waktu sekitar 2 tahun. Tapi setelah itu kalau kita ditolak promosi kita, kemudian kita ngambek, itu yang rugi kita sendiri gitu ya. Kita sendiri, keluarga kita. Makanya kalau kita ditolak, ya udah kita usaha lagi, kita penuhi lagi. Ya. Jangan pernah kita menyerah. Ya. Ya udah, saat itu saya dari yang ditolak itu segera saya ajukan ke lektor. Alhamdulillah bisa langsung. Kebetulan saya Bapak Ibu masih jadi dosen itu masih S1. Jadi 2005, saya ingat saya 2007 ya, harus atau 2008 itu cut off bahwa dosen itu minimal harus S2. Nah, jadi saya termasuk yang agak-agak akhir tuh. Jadi dari 3A langsung ke lektor 3D. Padahal itu sudah mengalami proses penolakan dengan waktu proses yang lama tadi ke lektor kepala
ya 2 tahun. Ya, jadi ada kehilangan waktu 2 tahun. Oke. Eh, jadi loncat jabatan promising memang ya. Tapi tadi ada resiko. Kalau resikonya teknis saja sih sebenarnya oke, tapi kadang ada non teknisnya itu loh. Nah, ini yang sulit ditebak, sulit ditebak. Jadi kalau reguler sebenarnya lebih safe. Tapi kalau Bapak Ibu punya prestasi yang luar biasa, ya why not ya? Kenapa nggak dicoba? Boleh juga, nggak ada masalah. Tentunya di kondisi kampus masing-masing akan berbeda. Nah, sekarang promosi reguler, loncat jabatan, dan ada promosi penyesuaian. Ya, yang reguler ini naik 1 jenjang lebih tinggi, kalau loncat jabatan 2 jenjang. Oke, misalnya dari asisten ahli ke lektor kepala atau dari lektor ke guru besar. Ada juga yang dari lektor 3C langsung ke guru besar. Ya, waktu itu. Nah, yang sekarang nggak tahu nih. Saya masih belum tahu apakah jalannya itu lancar atau terjal. Kalau kita mencoba katakanlah dari lektor 3C atau 3D langsung ke guru besar. Tapi kalau nggak salah ada kepangkatan minimum ya. Nanti Prof. Fadil akan menjelaskan ya. Nah, kemudian penyesuaian, misalnya pernah jadi dosen di swasta, kemudian keterima di negeri, nah itu ada penyesuaian. Nah, ini nanti akan didetailkan oleh Prof. Fadil terkait dengan syarat-syaratnya, termasuk syarat khusus ya. Tapi Bapak Ibu, untuk persyaratan lektor, itu penelitiannya itu minimum 35%. Oke? 1 publikasi ilmiah, syaratnya ya. Atau karya seni. Oke, ini kalau mau ke lektor. Kalau ke lektor kepala, risetnya, komponen risetnya itu 40%. Naik ya, naik 5%. Kemudian publikasinya 1 juga. Tentu di sini yang membedakan ada uji kompetensi. Setiap jenjang, kenaikan jenjang ada lulus uji kompetensi. Berupa apa? Nah, ini juga saya belum begitu memahami ya. Nah, kemudian kalau ke profesor harus doktor. Oke, kemudian minimum 10 tahun sebagai dosen tetap. Oke, jadi 10 tahun itu tuh mudah atau gampang Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu bisa 10 tahun, ini luar biasa, cepat sekali. Ya. Saya hitung-hitung, saya jadi dosen CPNS 2005. Ya. Baru jadi profesor 2000 berapa? 21. Ya, berarti berapa tahun itu? 16 tahun ya. 16 tahun. Jadi jadi 10 tahun itu hitungannya cepat banget, luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa 10 tahun sejak diangkat jadi dosen tetap. Ini sangat cepat ya. Nah, proporsi angka risetnya itu 45% penelitiannya ya. Nah, yang menariknya di sini nih. Nah, ini. Jadi syarat khususnya 2 publikasi ilmiah yang nanti akan didetailkan oleh Prof. Fadil. 2. Kalau tadi 1 ini 2. Itu Bapak. Nah, Bapak Ibu, salah satu best practice yang saya pahami ya, itu untuk riset, kita itu jangan publikasi hanya ketika mau naik pangkat. Kita harus menjadikan aktivitas riset itu aktivitas reguler kita. Ya. Kalau di Islam itu namanya amal yaumiyah gitu ya. Nah, amal yaumiyah apa? Ibadah harian gitu ya. Itu harus kita lakukan tuh. Jangan sampai pas mau ngajuin naik pangkat baru sibuk cari publikasi. Enggak, kita harus memproses riset kita, publikasi kita, karya kita, inovasi kita, hilirisasi kita itu secara reguler. Bagian dari waktu bekerja kita. Jadi kita harus memperhatikan itu. Sehingga kalau kita mengusulkan itu ya udah siap gitu. Begitu kita masuk waktunya, katakan setelah 2 tahun, setelah berapa tahun, udah siap usulkan. Kenapa? Karena karya kita terakumulasi. Nah, saya masih ingat waktu saya mengusulkan ke guru besar ya, saat itu saya berpikir tidak mudah untuk bisa diokekan di usia under 40 untuk bisa jadi guru besar. Ya, mungkin ada kampus-kampus yang agak tinggi resistensinya untuk anak muda bisa ke profesor kurang dari 40 kan. Bisa jadi itu terjadi realitanya ya. Nah, sehingga kita harus menyiapkan karya yang katakanlah outstanding.
waktu itu saya coba terus kejar riset publikasi sehingga eh, waktu itu tuh kebutuhanku dari sekitar 200-an ya, 200 perlu penelitian 200, nah saya buat lebih dari 3 kali lipat. Nah, jadi kalau mau dicoret kanan kiri atas bawah masih cukup. Kemudian syarat khususnya jangan kita buat minimum. Kita buat terus. Jadi per tahun atau per semester kita punya first and corresponding author gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu sehingga ketika mengusulkan, katakanlah udah ada minimal 3, 4 atau bahkan 10 publikasi yang bisa menjadi syarat khusus gitu. Jadi kalau mau dicoret-coret tadi atas, bawah, kanan, kiri masih cukup gitu. Sehingga tidak punya alasan orang untuk menolak. Itu yang paling aman. Nah, supaya itu bisa terjadi maka kita harus budaya riset, publikasi ya, inovasi itu perlu kita lakukan secara reguler. Jangan pas mau naik pangkat aja. Ini poin penting. Ya, dan kemudian sekarang juga berkembang ya kalau di internal IPB nih, tapi tidak ada di peraturan yang saya lihat ya. Tapi ini berkembang mau menetapkan minimum H-index gitu ya. H-index Scopus. Ini lagi ramai nih wacana di kami ya, di kami. Mau di minimum 8 gitu kan. Waduh. Untuk anak muda yang ngejar ya nggak semudah itu ya, minimum 8 H-index Scopus itu. Apakah akan dibedakan antara STEM dengan sosial atau sosial humaniora itu masih belum definitif sih ya. Tapi ini lagi jadi ramai di internal kampus kami ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, itu kita ngusulin tuh udah baiknya ya. Baiknya kalau pengen lancar, khususnya ke guru besar, itu punya H-index 2 digit. Nah, 10 gitu kan. Nah, itu nanti akan melancarkan urusan tuh. Udah 10 nih. Saya waktu mengusulkan rasa-rasanya sekitar 20 ya. Pas mengusulkan ke guru besar rasa-rasanya sehingga saya alhamdulillah masuk 20 H-index Scopusnya gitu ya. Nah, ini akan menguatkan ya karena akan dilihat rekam jejak kita. Itu tidak ada di peraturan ya, tapi akan melancarkan. Orang lihat ini memang layak begitu ya. Nah, untuk sampai ke tahap itu kita nggak bisa ujuk-ujuk. Nggak bisa simsalabim, nggak bisa kayak Candi Prambanan gitu kan ya, nggak bisa semalam jadi, nggak. Kita harus bekerja terus secara kontinu ya, kita harus bekerja terus secara kontinu, istimror, istiqomah ya. Kalau istiqomah itu subhanallah ini fasilitasnya luar biasa. Ini saya sambil campuran ya, surat Fusilat surat 41 ayat 30 ya. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, boleh ya Pak Firdaus ya. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang qalu mereka mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian itu mereka itu berteguh hati, kemudian mereka itu istiqomah. Nah, ini istiqomah nih, termasuk dalam berkarya, bekerja, menghasilkan kemanfaatan bagi orang. Nah, Jadi kalau yang itu dibanyakin nggak cuma jumlah anak ya Prof, tapi jumlah H-index Scopus. iya. Itu nanti tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat datang sambil mengatakan jangan kamu takut, alla takhafu, jangan takut. Takut terhadap apa? Di tafsir Ibnu Katsir dikatakan jangan takut terhadap masa depan kamu. Apa yang belum kamu alami, jangan takut, jangan khawatir. Wala tahzanu, dan jangan pula bersedih hati. Jangan pula bersedih hati terhadap apa yang sudah kamu lalui, terhadap masa lalu kamu. Bahkan sebaliknya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan di ayat berikutnya, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang demikian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ini ada nada yang sama juga surat Al-Ahqaf surat 46. Innalladzina qalu rabbunallah. Ya, depannya sama, tapi di belakangnya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran atas diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, jadi intinya apa? Istiqomah dalam riset, publikasi dan kebaikan lain. Itu ya. Bapak campur-campur ya, ini ada pengaruh dari S2, S3 PAI ini Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kadang saya suka itu campur-campur. Oke, nah jadi tadi nanti akan
didetailkan oleh Prof. Fadil ya. Nah, ini kita bisa lihat kewenangan apa, siapa yang berwenang untuk promosi, siapa yang punya kewenangan untuk melakukan proses promosi. Ya. Jadi kalau sampai ke guru besar ini di pusat, ya di kementerian. Nah, khusus termasuk juga di Kementerian Agama, khusus untuk rumpun ilmu agama itu punya kewenangan hingga ke guru besar. Ya. Tapi kalau di level PTN atau perguruan tinggi ini tergantung status. PTN BH bisa sampai lektor kepala, PTN PTN sampai lektor gitu ya, LLDT sampai lektor, KL, LPNK juga lektor, PTS yang akreditasinya unggul bisa mandiri sampai ke asisten ahli. Jadi ini wewenangnya berbeda-beda tergantung status. Oke. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, kalau Profesor Emeritus ini juga ada aturannya ya. Nah, sekarang ada, dan di sini yang menariknya diangkat pada perguruan tinggi swasta begitu ya, atas persetujuan Senat Universitas. Maka pertanyaannya, di negeri boleh ada nggak? Ya, ini memang multitafsir nih Bapak Ibu ya. Harus nanya langsung ini. Ya, harus nanya langsung, tapi karena gini, karena kita pakai pendekatan, kalau yang tidak ada itu pakai pendekatan boleh atau tidak, itu mau pakai usul fikih ibadah atau muamalah gitu kan. Nah, ini beda-beda tuh. Kalau ibadah semua nggak boleh kecuali yang ada aturannya, ada syariatnya. Kalau muamalah semua boleh kecuali yang ada larangannya gitu. Nah, ini nggak ada nih. Jadi boleh atau enggak? Nah, ini mau pakai mana nih? Ibadah atau muamalah ya. Nah, jadi di sini kalau yang tertera secara clear adalah di perguruan tinggi swasta. Ya, jadi kalau pakai logika yang biasa sih ya berarti jadi profesor di negeri sampai umur 70, kemudian pindah ke swasta, ya diangkat di sana sebagai profesor emeritus, sebagai dosen tetap, kemudian ada additional time 75 tahun, gitu ya. Oke. Nah, ini ada penghasilan dosen juga Bapak Ibu. Di sini dijelaskan ya, termasuk tunjangan, ya, ada gaji pokok, ada tunjangan melekat, ya. Dan ada tunjangan khusus. Ya, tunjangan khusus, ada tunjangan profesi, ya, yang punya sertifikat pendidik atau katakanlah serdos, ya. Tunjangan kehormatan. Nah, ini kalau sudah profesor ada tunjangan kehormatan, gitu. Kemudian tunjangan khusus, ini dosen yang bertugas di daerah khusus. Kemudian tunjangan fungsional. Oke, ini terkait dengan Japfung yang diemban oleh seorang dosen. Nah, ini ya, tunjangan kehormatan itu tadi yang untuk profesor itu 2 kali gaji pokok. Ya, jadi ya tadi alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu supaya lebih semangat ya. Tentunya orientasi kita bukan ansih hanya terkait ini, tapi kita bisa mensinergikan dengan ini, nafkah untuk keluarga jadi lebih lebih available ya. Kemudian juga kita bisa lebih banyak menebar manfaat. Jadi yang saya bayangkan bahwa guru besar itu menjadi sarana, menjadi wasilah untuk kita menebarkan kebaikan yang lebih besar lagi. Dan guru besar bukanlah end of the process, bukanlah aim, bukanlah objektif, tapi itu adalah sarana untuk kita berbuat lebih maslahat lagi untuk masyarakat. Ya, masyarakatnya juga luas, bisa di dalam kampus, bisa di masyarakat umum, bisa di tempat kita tinggal atau di tempat kita berkarya. Ya. Ini akan menjadi peluang kita untuk mengakselerasi kebaikan. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu, ini detail-detail terkait tunjangan ya. Intinya siapa? Intinya Bapak Ibu kalau jabatannya naik ya tunjangannya naik lah gampangnya gitu ya. Apalagi kalau ke profesor gitu ya. Pak, tapi nanti pajaknya juga meningkat. Nah, ya betul. Apalagi korteksnya. Itu urusan berbeda Bapak Ibu ya. Semua kita kena korteks ya. Jadi curhat. Oke, ini tunjangan-tunjangan ya. Tapi karena fokusnya di sini adalah kenaikan Japfung, maka ya saya sekilas saja. Intinya tadi kita semoga dengan ini bisa lebih bersemangat.
Eh, Oke, ada ketentuan peralihan, tidak akan saya bahas ya. Nah, jadi artinya dengan adanya peraturan yang ini, maka peraturan yang sebelumnya, yang nomor 44 tahun 2024, itu sudah dicabut dan tidak berlaku. Jadi ini sudah aturan baru ya. Kalau di antar kenabian itu adalah syariat yang baru. Gitu. Ini di peraturan baru yang kita itu akan ikut yang ini. Dan nanti penjelasan detailnya, lebih teknisnya, juknisnya itu yang akan disampaikan oleh Prof. Fadil. Jadi nampaknya dari saya begitu Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa diskusi bersama-sama dengan Prof. Fadil juga. Intinya mudah-mudahan kita semua di sini bisa bersemangat ya untuk kinerja kita sebagai seorang dosen, termasuk kinerja riset, publikasi, dan juga kita memperhatikan jabfung kita ya, kenaikan pangkat kita, promosi kita. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Anuraga telah menyampaikan kepada kita terkait dengan nomor 52 tahun 2025 ya, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Bapak Ibu yang menghendaki PDF-nya bisa juga di searching ya di internet terkait dengan nomor 52 tahun 2025 Peraturan Menteri ini. Kita akan masuk ke sesi yang kedua. Kalau akan disampaikan oleh Pak Fadil terkait dengan Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2020. Belum Prof. Fadil menyampaikan pemaparan materi, kami izin menyampaikan lagi sebuah pantun. Karena tadi Prof. Anuraga berbicara tentang poin Scopus dan anak ya, tentang keluarga. Ini pantunnya tentang keluarga. Kalau ingin keluarga samawa, Cakep. mulailah dengan sikap adil. Cakep. Kita masuk sesi yang kedua bersama dengan Profesor Fadil. Monggo, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dengar, Pak Firdaus? Aman, Prof. Aman. Jelas. Assalamualaikum Pak Fadil. Baik, Jelas sekali. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Prof. Anuraga sudah memberikan pencerahan yang cukup baik ya dari Kemen Dikbudristek 52 tahun 2025. Saya ada mengambil satu statement dari Prof. Anuraga tadi mungkin ya terkait dengan kenaikan pangkat ini hanyalah salah satu cara, salah satu wasilah bagi kita untuk kita lebih banyak bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Kira-kira seperti itulah kira-kira. Jadi dengan adanya kenaikan pangkat, mungkin ada pertambahan sedikit ataupun banyak gitu ya. Ini tergantung kelihatan sebenarnya. Banyak dan sedikit ini kan relatif dia, gitu ya. Bisa dikatakan banyak bagi orang yang memang itu banyak gitu ya. Bisa sedikit gitu ya bagi orang yang melihatnya lebih tinggi lagi gitu penghasilannya gitu. Jadi kenaikan pangkat ini bagi kita gitu ya mestinya adalah wasilah, salah satu cara kita untuk bisa lebih banyak berbuat, bisa memberikan nafkah mungkin cukup ya, bukan lebih gitu ya, cukup bagi keluarga kita. Tadi luar biasa Prof. Anuraga sudah 9 nih, mau 9 gitu. Kami baru 3 kami, kayaknya sudah di stop sampai 3 nih. Ya alhamdulillah dikasih gitu ya, diberi gitu ya, alhamdulillah itu. Jadi saya teringat satu hadis Nabi SAW terkait dengan kemanfaatan diri ini bagi orang lain gitu. Dan insya Allah hadis ini sahih nih. Semua kita mungkin sudah hafal, cuma mungkin realisasi dalam kehidupan kita kadang-kadang
belum terjalankan dengan baik dan optimal mungkin. Jadi kata Prof. Anuraga gitu ya, karena beliau ini memang jurusannya bukan lagi dari pertanian gitu ya, bukan lagi dari IPB ini, dari PAI gitu ya. Betapa luar biasanya beliau ini ya, menjadi teladan. Jadi ada satu hadis, hairun nas ampauhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain gitu. Jadi langkah kenaikan pangkat ini salah satu cara kita untuk itu, saya kira, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Anuraga tadi. Saya izin share Bapak Ibu sekalian sebagai panduan untuk kita diskusi sore ini. Mungkin agak sedikit karena ini adalah Kepmen Dikti Saintek nomor 39 tahun 2026. Yang mana ini adalah juknis ataupun petunjuk teknis dari Kepmen Dikti Saintek nomor 52 tahun 2025 yang disampaikan oleh Prof. Anuraga tadi. Jadi mungkin ini agak sedikit sore-sore ada hitung-hitungannya gitu ya. Jadi kita menghitung apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Terlihat ya? Slide-nya terlihat Pak Firdaus? Oke, makasih. Lihat Prof. Aman. Baik, jadi kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, karena aturan ini baru, maka kita sama-sama belajar lah gitu ya. Nanti kalau saya belum mungkin yang lain juga bisa menyampaikan gitu ya. Ini ada yang disampaikan di sini adalah terkait dengan Kemendikti Saintek nomor 39 tahun 2026, itu proporsi angka penelitian dan angka kredit yang mungkin sedikit berbeda dengan perhitungan-perhitungan pada saat kita yang dulu gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini adalah outline yang akan kita lihat nantinya ya. Mungkin agak cepat gitu ya, tapi kalau nanti kita perlu diskusi gitu ya. Yang pertama adalah proporsi angka penelitian, di mana di situ nanti akan kita coba diskusikan komponen proporsi penelitian, kemudian kriteria kinerja, kemudian kebutuhan proporsi penelitian pada setiap jenjang. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Anuraga, mulai dari asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar gitu ya. Kebutuhan proporsinya seperti apa penelitian pada setiap jenjang ini. Kemudian contoh perhitungan pemenuhan proporsi penelitian. Jadi nanti kita juga akan tampilkan satu contoh lah katakan gitu ya, untuk perhitungan pemenuhan proporsi penelitian. Walaupun tadi di awal Pak Firdaus menyampaikan webinar ini yang dilakukan oleh Asasi akan berseri ya. Insya Allah pekan depan juga akan ada lagi dan akan ada lagi sampai yang mengikuti program To Our Fit Asasi ini betul-betul mendapatkan manfaat gitu ya, mendapatkan dampak ya, memberikan program berdampak gitu, berdampak dari Asasi terhadap kenaikan pangkat Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan angka kredit, angka kumulatif, angka integrasi dan angka penyetaraan, angka konversi dan prestasi, dan contoh perhitungan angka kredit. Mungkin sebagian besar kita, ya termasuk saya, ini istilah-istilah baru yang kita dengar gitu ya. Ada angka integrasi, angka penyetaraan, angka konversi gitu ya, angka prestasi gitu ya. Nah ini seperti apa nanti Bapak Ibu sekalian nanti kita lihat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, proporsi angka penelitian dulu yang kita lihat. Jadi nanti pada saat kita mengusulkan pangkat dengan aturan yang baru ini Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara terkait dengan tadi itu angka integrasi, angka penyetaraan, angka konversi, dan angka prestasi. Nah, jadi pertama proporsi angka penelitian dulu. Pertama, komponennya adalah yang diperoleh dari hasil penilaian kinerja penelitian sejak 6 bulan sebelum TMT jabatan akademik terakhir sampai sekarang. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian, itu TMT jabatan akademik terakhirnya Maret 2023 misalkan gitu. Artinya proporsi angka penelitian yang bisa dipakai untuk kenaikan JAD Bapak yang akan datang itu adalah 6 bulan sebelum TMT Maret 2023 tadi. Sampai sekarang. Nah, itu yang pertama komponennya. Kemudian kriteria kinerja.
kinerja penelitian yang bisa diajukan untuk pemenuhan proporsi AK penelitian harus belum digunakan untuk kenaikan jabatan akademik sebelumnya. Ini logis ya. Artinya kita boleh mengusulkan AK penelitian itu jika itu belum dipakai sebelumnya gitu ya. Tadi dikatakan 6 bulan sebelum TMP jabatan akademik terakhir. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kebutuhan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Anuraga, kebutuhan proporsi penelitian untuk AA ke lektor itu 35%. Kemudian lektor ke lektor kepala 40%. Sementara LK ke profesor itu atau guru besar itu 45%. Nanti kita lihat bagaimana cara menghitung atau menentukan 45%, 40%, dan 35% itu. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini adalah ketentuan perhitungan proporsi. Yang pertama adalah jika TMT, pangkat Bapak Ibu terakhir adalah TMT terakhirnya sampai dengan Desember 2022, untuk PNS itu hitungannya adalah AK integrasi. Untuk dosen tetap PTNBH atau PTS, itu AK penyetaraan namanya. Nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kemudian jika tahun Januari 2023 sampai dengan sekarang, itu PNS itu AK prestasi, untuk PTNBH atau PTS sama ya, AK prestasi. Nah, proporsi penelitian ini Bapak Ibu sekalian, itu penelitian itu persyaratan kenaikan JAD, jabatan akademik dosen, dapat dihitung dari proporsi penelitian berdasarkan portofolio pelaksana penelitian sejak TMT jabatan akademik terakhir sesuai dengan laman sister. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat ini mungkin saya secara pribadi baru nyadar gitu ya, bahwa ternyata update sister itu adalah hal yang urgent sekarang untuk kenaikan pangkat. Jadi jangan diabaikan Bapak Ibu sekalian untuk mengupdate sister kita setiap saat. Ya, kapan perlu ya sekali sebulan paling lambat gitu ya, udah diupdate gitu ya, atau sekali 2 bulan gitu ya. Ya, kalau di dalam sister itu kan bisa diupdate kalau saya tidak salah 1 kali dalam 1 minggu ya, bisa diupdate gitu. Jadi kita update sister itu penting. Karena semuanya data diambil dari situ. Perhitungan kebutuhan proporsi penelitian itu didasarkan pada perolehan AK pada jenjang jabatan akademik terakhir dengan kebutuhan AK pada jenjang yang dituju. Misalkan Bapak Ibu tadi dari lektor ke lektor kepala, berarti AK pada jenjang jabatan akademik terakhirnya berapa? Lektor katakanlah 300, berarti lektor dengan pangkat 3D. Bapak Ibu mau lektor ke lektor kepala. Berarti sisanya berapa gitu ya. Nanti itu yang dilihat gitu ya. Pada jenjang jabatan akademik terakhir dengan kebutuhan AK pada jenjang yang dituju. Lektor kepala itu yang dituju itu berapa? 400 gitu ya. Untuk yang 4A gitu ya. Jadi 400 lektor kepala itu sudah bisa gitu. Jadi nanti itu yang dihitung. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jenis ini ketentuan perhitungan AK dan kinerja penelitian. Yang pertama adalah jenis kegiatan penelitian. Jenis kegiatan penelitian ini itu nanti Bapak Ibu lihat ya, bisa di-download ya. Nanti selintas kita bisa lihat juga di slide ini. Itu pada tabel 2 yang ada di Kemendiktisendtek 39 tahun 2026. Jadi tabel 2, nanti di situ ada kegiatan penelitian apa saja yang bisa diakui. Berapa kumnya yang diakui maksimal dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat di tabel 2 Bapak Ibu sekalian. Kemudian AK maksimal dari setiap jenis juga bisa dilihat di tabel 2 itu. Jadi AK maksimalnya berapa gitu ya. Kemudian batas pengakuan maksimum merupakan batas pengakuan jenis kegiatan penelitian setiap tahunnya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ada batas maksimum per tahun gitu ya. Jadi ternyata faktor kepatutan itu masih diberlakukan sampai sekarang Bapak Ibu sekalian ya. Bukan berarti kita tidak boleh lebih dari itu ya. Jadi silakan jangan sampai kurang seperti Prof. Anuraga sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian.
Jangan sampai kurang kita kalau dicoret-coret gitu. Jadi kita sudah siap peluru, pada saat dicoret kiri kanan atas bawah, kita masih siap dengan peluru yang banyak gitu. Jadi artinya kita tidak tahu apa yang dicoret dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pelurunya kita siapkan sebanyak-banyaknya. Walaupun pembatasan atau batas pengakuan maksimumnya juga diadakan saat ini gitu ya. Nah kemudian AK berdasarkan kontribusi. Jika penulisnya 2 orang, berarti nanti 2 orang, penulis pertama sekaligus korespondensi itu memperoleh 60% dan penulis kedua mendapat 40% dari AK maksimal. Penulis pertama tidak sekaligus korespondensi, artinya korespondensinya ada penulis kedua, maka masing-masing mendapatkan 50%. Kemudian penulis jika penulisnya 3 orang atau lebih, maka penulis pertama sekaligus korespondensi dia memperoleh 60%. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, ketentuan ini, aturan ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya ini. Pada saat dia penulis pertama sekaligus korespondensi, maka dia mendapatkan 60%. Tapi jika penulisnya 3 orang atau lebih, penulis pertama saja tanpa korespondensi, maka dia mendapatkan 50% Bapak Ibu, 40%. Kemudian 40%-nya adalah penulis korespondensi. Tapi yang 20%-nya untuk anggota dibagi rata. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, syarat khusus itu harus penulis pertama sekaligus korespondensi. Nah, ini perlu diperhatikan juga sebagai syarat khususnya gitu Bapak Ibu sekalian. Ya tadi disampaikan oleh Prof. Anuraga. Nah, kemudian kalau kita mau menulis buku Bapak Ibu sekalian, misalkan butuh buku monograf atau buku referensi katakan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya formatnya standar UNESCO, tapi minimal jumlah halamannya 125 ya. Jadi diperhatikan juga. Jangan nanti kita sudah buat buku, tapi jumlah halaman, format, dan sebagainya tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi diperhatikan juga itu. Gitu. Nah ini tadi yang tabel 2 Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dilihat, tabel 2 ini ada di halaman 14 sampai dengan 19 di Juknis Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2026 seperti ini misalkan gitu ya. Buku referensi gitu ya. Itu maksimum hukumnya itu adalah 40 gitu ya. 1 buku per tahun gitu ya. Dan seterusnya. Ini lengkap di sini. Ini adalah AK maksimal penelitian atau kegiatan penelitian yang bisa diakui. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya pernah dapat dari seorang teman ya di UGM, seorang dosen UGM membuat perencanaan tahun per tahun. Gitu ya. Misalkan saya mau naik pangkat dari lektor kepala ke guru besar dalam waktu berapa tahun. Maka apa yang saya lakukan di semester ini, berapa kumnya, apa yang saya kerjakan besok gitu ya. Nah, itu terperinci gitu. Dari mana dia ambil? Penelitian itu dari sini. Kalau sekarang dari tabel 2 ini Bapak Ibu sekalian, Juknis nomor 39 tahun 2026. Ya. Dia punya Excel sendiri dia, gitu ya. Jadi itu merancang kita dan memotivasi juga mungkin. Nah ini Bapak Ibu sekalian contoh perhitungannya, kita lihat selintas gitu ya. Oh, contoh perhitungannya ini. Ini seseorang Bapak Ibu sekalian, jika ingin jabatan akademiknya sekarang itu lektor kepala 400, membutuhkan minimal 45% angka kredit untuk ke profesor dengan kumnya 850. Berarti Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa lihat di sini dia membutuhkan kum 450. Betul ya? Dari lektor kepala 400 ke guru besar 850. Jadi kalau kumnya sudah dapat 850 sudah bisa guru besar gitu ya. Nah, minimal penelitian yang dibutuhkan itu 45%. Bagaimana cara menghitungnya Bapak Ibu sekalian? Nah, si Bapak ini atau seorang dosen ini pertama dia memiliki publikasi satu artikel pada jurnal internasional bereputasi. Sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi dengan SJR di atas 0,25 dan Q-nya 2. Karena ternyata dalam aturan yang baru terperinci dengan detail Bapak Ibu sekalian.
Q1 nilainya berapa, Q2 nilainya berapa, Q3 nilainya berapa, dan Q4 nilainya berapa. Itu ternyata beda-beda nilainya. Beda dengan yang dulu gitu. Dulu kan semuanya sama, maksimum 40. Kalau sekarang tidak, Bapak Ibu sekalian. Dalam tabel 2 tadi, itu terperinci. Jadi Q2 berapa, Q1 berapa gitu ya. Jadi SJR-nya dia udah memenuhi, Q2 dia mungkin 3, kalau tidak salah saya Q2 itu maksimum 35 ya. Q1 itu maksimum 40. Nah, dia punya satu artikel. Kemudian dia publikasi punya 2 artikel di JIB sebagai penulis pertama, SJR-nya di atas 0,1 dan Q2 juga. Kalau yang pertama tadi SJR-nya 0,25. Kemudian publikasi 2 artikel di Proceeding Internasional terindeks, SJR dan sebagainya gitu ya, sebagai pemakalah. Kemudian dia juga punya publikasi buku referensi sebagai penulis pertama dan sekaligus penanggung jawab. Kemudian dia punya 3 artikel di JIB, minimal Q2 dengan SJR-nya di atas 0,1 sebagai penulis anggota. Kemudian publikasi 1 artikel di JIB Q3, kemudian publikasi 2 artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 ya. Kemudian punya publikasi 4 artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 3. Kemudian beliau, si dosen ini, memperoleh 1 sertifikat paten sebagai inventor utama, kemudian menulis 2 laporan penelitian hibah kompetitif nasional. Jadi seperti apa menghitungnya? Tadi dia punya 1, Bapak Ibu sekalian, jurnal di JIB, kemudian SCR-nya 0,25, Q2, dia dapat nilai 37,5 lah, angka kreditnya. Karena dia korespondensi sekaligus penulis pertama, 60%. Jadi 22,5. Nah, kemudian yang kedua, 2 artikel di JIB sebagai penulis pertama, maka dia dapat 2 artikel kali 38, angka-angka 38, kemudian 37,5 ini dari tabel 2 tadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian 35 gitu ya. Sehingga kita hitung seperti ini, dapat totalnya itu 211,3 untuk penelitian ini Bapak Ibu sekalian, untuk kompetensi seorang dosen ini. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulan dia mau memenuhi gitu ya. Proporsi angka penelitiannya tadi minimal 45%. Maka 213 total penelitian yang dikumpulkan dia dibagi dengan 450 kebutuhan dia dari 400 tadi, lektor kepala ke guru besar, 850 dia butuh 450, berarti 211,3 bagi 450 kali 100%, dapatnya 46,95%. Berarti penelitian yang tadi persyaratkan 45% minimal sudah terpenuhi oleh si Bapak ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu perhitungan singkatnya Bapak Ibu sekalian untuk yang angka penelitian atau proporsi penelitian kalau sekarang namanya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian, untuk angka kumulatif dosen PNS gitu ya. Nah, ini kita perlu perhatikan angka integrasinya sampai dengan 31 Desember 2022. Kalau TMT jabatan fungsional terakhirnya sebelum atau sampai dengan tahun 2023, maka perhitungan angka kreditnya adalah angka integrasi sampai dengan 31 Desember 2022 ditambah dengan angka konversi, ditambah dengan angka pendidikan formal, ditambah dengan angka prestasi. Kemudian TMT JF terakhir setelah tahun 2023 itu dia angka konversi ditambah angka pendidikan formal ditambah angka prestasi. Kalau di sini tadi ada integrasi sebelum tahun 2023. Kemudian angka kredit untuk angka kumulatif dosen tetap di PTNBH atau PTS itu adalah angka penyetaraan sampai dengan 31 Desember 2022, kemudian angka konversi, angka pendidikan formal, dan angka prestasi, Bapak Ibu sekalian. Untuk yang TMT JF terakhir setelah tahun 2023 hampir sama dengan ini tadi, ya, sama, cuma angka prestasi sama ya, sama dengan ini, ya, untuk yang dosen PNS. Nah, kebutuhan angka kreditnya untuk kenaikan JAD itu dihitung dari angka pada jenjang jabatan akademik terakhir dengan kebutuhan angka pada jenjang yang dituju. Misalkan tadi Bapak Ibu sekalian,
TMT 2024 dan 2025, asisten ahli itu membutuhkan 150, lektor itu membutuhkan 200, kemudian lektor kepala 400, dan GB itu membutuhkan 850. Nah, ini angka integrasi tadi Bapak Ibu sekalian. Angka integrasi itu adalah diperhitungkan berdasarkan selisih jumlah total angka kredit konvensional dikurangi nilai dasar pada setiap jenjang jabatan. Jadi angka integrasi ini diperoleh dari kinerja sampai dengan Desember 2022. Jadi setelah Desember atau Januari 2023, itu angka integrasi tadi tidak ada lagi kayak seperti ini tadi. Jadi tinggal angka konversi, ini yang kalau kita kenal sekarang itu SKP itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian angka pendidikan formal ditambah dengan angka prestasi, yang ini penelitian tadi. Jadi ini adalah SKP, angka konversi. Ada konversinya kalau nilainya sangat baik, cukup, dan lain sebagainya. Jadi ada faktor konversinya itu. Yang itu namanya angka konversi gitu ya. Nah kemudian dosen tetap PTNBH atau PTS, angka penyetaraan gitu ya. Itu sampai Desember 2022. Nanti kita lihat. Nah ini adalah contoh Bapak Ibu sekalian untuk penyesuaian angka integrasi, gitu ya. Angka integrasi dosen PNS dengan jenjang jabatan dan pangkat tidak setara. Nah sampai 31 Desember apabila pangkat golongan ruang dan jenjang jabatan akademik tidak setara, maka pejabat yang berwenang harus melakukan penyesuaian. Ini kita lihat tadi Bapak Ibu sekalian, untuk asisten ahli itu 150, kemudian lektor sampai 3C gitu ya, 200. Kemudian ini 3D ya, 3D sampai ke, tapi lektor 3C itu 200, lektor kepala 4A 400, kemudian profesor itu sampai dengan 4D itu 850. Nah ini adalah contoh Bapak Ibu sekalian angka integrasi yang diperoleh saat jenjang jabatan dan pangkat tidak setara. Ini mungkin semua kita sudah memperoleh ini ya, angka integrasi ini. Jabatan lektor kepala dengan pangkat 3D angka dasarnya 200 ya. Nah kemudian yang ini adalah untuk yang penyusun pada formulir akumulasi angka kredit setelah dosen naik pangkat ya. Ini adalah yang jabatan lektor kepala dengan pangkat yang setara 4A angka dasarnya 400. Jadi kalau 4A itu 400 gitu ya. Nah ini adalah konversi Bapak Ibu sekalian. Angka konversi dan prestasi. Angka konversi itu apa gitu ya. Ini nilai SKP tadi. Pada intinya adalah nilai SKP. Jadi tergantung dari nilai kita di perguruan tinggi kita masing-masing yang diberi oleh atasan gitu ya. Apakah sangat baik gitu ya. Baik, cukup, dan lain sebagainya itu. Kemudian angka prestasi itu dari penelitian tadi. Kemudian batasan maksimum Bapak Ibu sekalian itu ada nanti di tabel 27 di Kepmendikti-Saintek tadi nomor 39 tahun 2026. Nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat di situ. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian untuk yang konversi, angka prestasi dan angka konversi per tahun. Asisten ahli kalau dia baik ya, baik itu kan 100% ya. Kalau sangat baik itu nanti pengalinya 150%. Tapi ini angka-angkanya sudah ada di sini gitu ya. Misalkan saya gitu ya, nilainya misalkan guru besar baik dari atasannya, maka faktor pengalinya 50. Kalau saya guru besar nilainya sangat baik, maka pengalinya atau konversinya 75. Nanti tinggal dikali ya, tinggal dikali jumlahnya. Kalau kita umpamanya Maret mulai TMT-nya nanti dibagi lagi dengan 10 ya. Itu perhitungannya itu ada Bapak Ibu sekalian, Excel-nya juga sudah ada gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian jika angka konversinya Bapak Ibu sekalian yang 100% tadi, ini bisa kita lihat ya. Ini jika angka konversinya 150%, berarti kalau ini tadi baik, ini sangat baik ya. Jangan pula rendah daripada baik ya. Kalau rendah daripada baik, tidak bisa naik pangkat pula kita nanti ya. Jadi paling rendah baiklah ya. Jangan sampai pula atasan memberi yang lebih rendah daripada atau lebih kecil daripada baik gitu ya. Nanti tidak bisa naik pangkat. Nah ini adalah angka maksimum per tahunnya Bapak Ibu sekalian untuk asisten ahli adalah 40 dan guru besar itu adalah 160 ya. Jadi memang
faktor kepatutan dan batasan angka maksimumnya dibatasi juga di dalam peraturan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini adalah contoh angka dosen, ya, perhitungan angka integrasi bagi PNS, ya. Misalkan dosen PNS dengan jabatan akademik lektor kepala 550, berarti pangkatnya 4B, ya. 4B 550, TMT-nya 1 November 2022. Kemudian pada tahun 2023 memperoleh angka integrasi sebesar 350. Ini kan kita peroleh semua nih, ya. Dengan kondisi pangkat dan jenjang tidak setara. Pada tahun 2024 dosen yang bersangkutan naik pangkat ke 4A. Gitu ya, pada tahun 2024. Maka Bapak Ibu sekalian, perhitungan angka integrasinya itu tahun 2026 itu perlu dilakukan penyesuaian nilai dasar. Pertama nilai AK sampai dengan Desember 2022, yang ini tadi. 550 dia punya tadi. Kemudian nilai dasar jabatan LK itu yang pada saat 4A itu 400, maka dia punya nilai AK integrasinya itu 150. Maka nilai integrasi dosennya tersebut dituliskan pada format akumulasi. Ini ada formatnya juga. Nanti bisa kita lihat Bapak Ibu. Angka kredit pada tahun 2026 itu adalah 150 Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jika dia dosen ini merupakan dosen PTNBH gitu ya, atau PTS keagamaan gitu ya. Dosen dengan jabatan LK 550, TMT-nya 1 November 2022, maka perhitungan angka penyetaraan dosennya, karena penyetaraan ini tadi berlaku untuk PTNBH dan PTS atau PTS keagamaan Bapak Ibu sekalian. Jadi nilai AK-nya 550 sampai Desember 2022, kemudian nilai dasar jabatan LK-nya 400. Maka perhitungan angka penyetaraannya 250 gitu ya. Maka ditulis pada POM nanti atau format akumulasi angka kredit pada tahun 2026 itu 150 gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh angka dosen, perhitungan angka konversi yang tadi SKP Bapak Ibu sekalian. Misalkan tahun 2023 nilai SKP-nya adalah baik. Nah, kemudian tahun 2024 sangat baik. Tahun 2025 sangat baik. Januari sampai dengan Maret 2026 juga sangat baik. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau baik tadi itu kan 100%. Jadi tahun 2023 100% kali nilai tadi 37,5 karena dia lektor tadi ya, yang ini tadi Bapak Ibu sekalian 37,5 gitu ya. Kemudian tahun 2024 ini salah ya, bukan 37,5 tapi lektor 25 Bapak Ibu sekalian, 25 karena dia baik tadi itu. Yang tahun 2023 dia baik, yang ini baik berarti ini 25. Kemudian yang tahun 2024 dia sangat baik, nilainya 150 kali 37,5%, yang ini tadi Bapak Ibu sekalian karena dia lektor. Kemudian tahun 2025 dia sangat baik juga kali 37,5. Nah, tahun 2026 dia baru 3 bulan. Gitu ya, 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Maka tahun 2026 3/12 kali 150 kali 37,5. Maka kalau kita jumlahkan ini Bapak Ibu sekalian, ini tadi 25 kali 100% ya. 25 di sini, berarti di sini nanti dapat jumlahnya. Faktor ataupun total angka konversi dari seorang dosen ini. Nah, kemudian ini ini lagi Bapak Ibu sekalian, perhitungan angka prestasi. Ini penelitian tadi, sama dengan yang di depan tadi Bapak Ibu sekalian. Tahun 2023 nanti dia dapat berapa gitu ya, angka konversinya. Nah, nanti tinggal kita jumlahkan aja Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti yang ini perlu dipelajari lebih detail lagi ya, perlu dilihat-lihat lagi gitu. Saya kira mungkin panitia juga memberikan PPT ataupun PDF bahan ini nanti. Nah, ini tinggal dihitung aja Bapak Ibu sekalian koefisien per tahunnya. Nanti perlu dicermatin gitu ya. Karena kalau sore ini tidak selesai juga. Ini contoh angka dosen Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bisa diskusi ya. Perhitungan pemenuhan proporsi. Tadi kebutuhan proporsi penelitian untuk ajuan kenaikan jabatan akademik profesor.
dari jabatan akademik lektor kepala 550 itu adalah tadi guru besar butuhnya 850, dia baru lektor kepala 550 kali 45% kebutuhan penelitiannya, maka kebutuhan penelitian minimalnya 135 gitu ya. Nah, tapi dia tadi dapatnya 155 tadi ya. 155 dia dapatnya. 155, sorry. Dia tadi dapatnya 155. Maka artinya apa? Artinya dia, dia dapatnya 155, kebutuhannya dia cuma 135. Artinya dia memenuhi Bapak Ibu sekalian, 45% penelitiannya itu. Nah, ini adalah tautannya Bapak Ibu sekalian yang untuk format-formatnya tadi, mudah-mudahan bisa dibuka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada juga di permen itu, bisa di-download Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dilihat. Mungkin ini sedikit Bapak Ibu sekalian informasi update. Ini adalah surat dari Kementerian tanggal 30 April tahun 2026 Bapak Ibu sekalian. Lini masa penilaian usulan kenaikan JAD lektor kepala dan profesor untuk gelombang 1 tahun 2026 itu ada perubahan Bapak Ibu sekalian. Berubah sebagai berikut: penarikan usulan mulai dari 30 Mei pukul 23.59 ya, jam 00 lah ya. Kemudian penilaian usulan, pengajuan usulan, validasi dan nah ini menjadi perhatian pada saat sekarang Bapak Ibu ingin mau naik JAD ya, jabatan akademik dosen. Karena tadi Pak Firdaus berpantun gitu ya, saya juga buat pantun tadi itu gitu ya. Ke kantin beli nasi uduk, duduk santai sambil tertawa. Jadi jangan serius sekali ya. Makan-makan kita serius juga gitu. Kalau jabatan ingin naik terus, jangan lupa nulis, bukan cuma wacana gitu ya. Jadi jangan wacana terus gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi kemudian berikutnya di ruang kelas ilmu dibagi. Laboratorium riset dijalankan. Dosen maju karena integritas diri. Sekadar angka yang dilaporkan. Tapi perlu integrasi gitu ya. Nah, meniti karir setapak demi setapak. Dan dedikasi. Kenaikan pangkat dari tonggak untuk menguatkan peran dalam pendidikan tinggi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sore ini, Bapak Ibu sekalian, bersemangat untuk ngurus pangkat. Amin. Terutama yang moderator dulu lah gitu ya, naik pangkat nih, langsung guru besar gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan Q&A. Kami berikan kesempatan 3 orang Bapak Ibu yang berkenan bertanya secara langsung ya. Setelah 3 yang bertanya secara langsung, open mic akan open cam, kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah disampaikan melalui kolom chat. Baik, di sini sudah ada satu yang raise hand, yaitu Pak Agus Mulyanto. Silakan untuk Pak Agus Mulyanto bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini ya bertemu dengan sahabat-sahabat lama maupun baru ini. Ya, ada Prof. Fadil yang memang selama ini sering berkomunikasi ya. Ada Asosiat Profesor Nurul Hidayat juga. Siap. Iya. Prof. Khair, alhamdulillah, dan Bapak Ibu semuanya. Juga ada Prof. Anuraga tadi ya. Menarik apa yang disampaikan dan memang menjadi bahan pertanyaan dari kita semuanya gitu ya. Saya udah beberapa kali membaca POPAK yang 2026 itu ya, namun juga belum bisa memahami secara tuntas gitu ya. Jadi tadi disebutkan oleh Prof. Fadil ya, AK integrasi, AK prestasi, SKP, kemudian angka AK pendidikan formal gitu kan. Nah,
Kalau di Sister itu saya lihat gitu ya, akun saya itu kan, jadi kan TMT lektor kepala saya itu per 1 Maret ya 2013 gitu ya. Saya lektor kepala sebelum S3, waktu itu menggunakan S2 gitu. Kemudian per 1 April 2026 ini pangkat golongan ya itu sudah 4C gitu. 4C. Kalau dulu kan 4C itu kan setara dengan 750 gitu ya angkanya gitu. Tapi kalau dengan PO sekarang itu saya belum bisa memahami. Nah, pertanyaannya adalah untuk mencapai angka penelitian tadi atau angka prestasi ya yang 45% itu menghitungnya itu dari TMT lektor yang 400 itu tadi atau yang jabatan 4C yang per 1 April 2026 itu gitu ya. Nah, kemudian kan kalau angka prestasi atau angka penelitian tadi 45%, itu yang 55%-nya itu dihitungnya dari unsur apa saja gitu ya. Oke. Barangkali itu dulu. Di angka prestasi saya, angka integrasi saya yang diterbitkan 2023 itu, nah di sana disebutkan bahwa ada kalimat begini, kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan jenjang itu adalah 57,15. Nah itu angka angka integrasi sampai dengan 31 Desember 2022. Gitu ya, karena kan di sana sudah disebutkan totalnya itu kan 792 itu yang angka kredit konvensional, kemudian yang angka integrasinya 392 gitu. Nah, di situ kemudian yang paling bawah itu kan disebutkan bahwa kekurangan kalau untuk ke pangkat ada kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat itu ada 242, tetapi kalau untuk kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan jenjang jabatan itu 57 gitu. Nah, kondisi saat ini adalah golongannya ya, pangkat golongannya itu 4C per 1 April 2026, tapi TMT lektor kepalanya 1 Maret 2013 gitu. Nah, nanti untuk perhitungannya itu bagaimana, mohon untuk penjelasannya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Mulyanto. Kita simpan dulu ya Prof. Fadil dan Prof. Anuraga. Kita ke pertanyaan yang kedua, sudah raise hand Bu Mardalisa. Silakan Bu Mardalisa. Baik Prof, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya sedikit Prof. Ini kan terkait dengan perhitungan proporsi angka penelitian seperti yang telah dijelaskan secara jelas oleh Prof. Fadil tadi. Untuk sampai Desember 2022 hanya berfokus sama angka integritas. Setelah dari itu kita langsung akan melakukan perhitungan angka prestasi. Nah, untuk kondisi saya Prof, saya dari akhir tahun 2022 itu sudah melaksanakan tubel dan balik di akhir 2025. Nah, untuk perhitungan angka penelitian dari proporsi yang angka prestasi ini, apakah ini memang harus ada dihitung setiap tahun? Karena kalau seandainya memang harus ada hitungan setiap tahun, tentunya saya dari 2023 sampai 2025 akan dianggap kosong karena beberapa publikasi saya dianggap terhubung dengan disertasi seperti itu. Atau jika memang dari asisten ahli saya ke lektor itu hanya membutuhkan 50 saja bebannya untuk AK-nya, dan jika telah memenuhi di AK integrasi yang lebih dari 250 jika ditambahkan dengan nilai AK konversi, apakah itu sudah cukup? Begitu saja Prof. Terima kasih.
Bu Mardalisa berarti dari AA ke lektor targetnya atau Iya, lektor ke dari LK? AA ke lektor. Oke, baik. Nanti kalau lompat nanti bermasalah lagi seperti Prof. Anuraga. Soalnya sudah pernah dipermasalahkan sebelum lanjut S3, Prof. Jadi pas Baik, sudah baik. tubel disuruh hentikan saja gitu. Jadi sama-sama sudah pernah kecewa. Terima kasih. Baik. Terima Jangan kasih. berhenti ya, Bu. Iya, Kita boleh tapi nggak boleh berhenti gitu. betul-betul, Prof. Nggak boleh kapok. Nggak boleh kita risih dengan di apa namanya ya, di apalah gitu ya. Nggak boleh risih. Pokoknya jadi semangat aja itu, biasa. Baik, Lanjut. kita tampung satu lagi yang sudah raise hand. Silakan, saya tidak tahu ini Ibu atau Bapak, Izah. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Terima kasih kepada para pemateri. Sedikit saya ingin bertanya Pak terkait tentang perolehan angka kredit saya. Jadi kan saya untuk SKLK itu 1 Agustus 2023. Kemudian untuk hasil penilaian angka kredit saya itu kan tertulis di yang di Ekin itu kan Pak di tahun 2025, di sini ditulis tahun 2022 angka integrasi itu angka kredit yang didapat 395. Kemudian tahun 2023 15,625 sampai 2025 56,25. Jadi di sini totalnya 523. Apakah ini maksudnya, jadi kan ketika saya LK itu kan karena sebelum aturan baru itu seperti ada sisa atau tabungan gitu kan Pak. Apakah tabungan itu masih berlaku atau memang kalau aturan sekarang kan kalau kita naik jabatan yang dituju berarti kan nanti sudah nol kembali dan harus memulai dari nol lagi untuk ke jenjang jabatan berikutnya. Itu yang ingin saya tanyakan. Kemudian berarti kalau untuk 45% minimal 45% penelitian berarti semua penelitian kita mulai dari 6 bulan sebelum TMT LKD sampai sekarang gitu Pak ya yang akan dinilai. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Iza. Kita stop 3 dulu, kemudian kita berikan kesempatan Prof. Fadil atau Prof. Anuraga yang akan menjawab. Prof Fadil semua nih karena udah sangat ini teknis perhitungan. Silakan Prof Fadil, saya nonton aja Prof Fadil, nyemangatin aja ya. Saya tinggal nambahin aja tadi harusnya tuh Prof. Anuraga. Baik, kita coba ya. Nanti kalau belum paham pertanyaannya mohon diinikan langsung ya Bapak Ibu sekalian, kita diskusi. Ya. Pertama dari Pak Agus Mulyanto, selamat ketemu Pak Agus, sukses ya. Ini konco lama ini ya, main badminton. Oke Pak Agus, semangat ya. Jadi tadi kita tadi kan ada AK integrasi, kemudian AK prestasi. AK integrasi itu yang ada di punya yang seperti Pak Agus sampaikan tadi. Punya AK integrasi tadi kurangnya 357,15 gitu ya? Betul ya. Nah, karena Pak Agus tadi itu LK-nya adalah LK 4C, ya toh? 4C yang notabene-nya dasarnya tuh 750. Ya. Dasarnya 750. 700 ya, sorry, 700. Sementara kebutuhannya itu kan 850 untuk ke guru besar. Gitu kan? Nah, tapi di situ kan kurangnya punya Pak Agus itu kan 57,15. Iya. Jadi sebenarnya Pak Agus itu tinggal nambah 57,15 itu. Iya. Jadi yang Pak Agus itu kan artinya di lektor kepala tapi kepangkatannya itu 4C. Karena kepangkatan lektor kepala jabatan fungsional lektor kepala itu kan mulai dari 4A, 4B, 4C. Iya. Nggak bisa naik lagi pangkatnya ke 4D gitu karena 4D itu udah masuk ke guru besar. Gitu. Nah, jadi artinya kurangnya di situ. Pak Agus kurang situ, kemudian nanti tinggal dihitung
tadi Pak Agus pakai enggak untuk naik ke pangkat-pangkat itu, penelitian yang tadi dari 2013 sampai 2026 itu, dipakai enggak gitu? Kalau enggak, karena kan kalau seperti saya misalkan gitu, saya naik lektor ke lektor kepala sampai 4C, itu hanya menggunakan KUM pada saat naik ke lektor kepala aja. Jadi 2 tahun saya yang ngurus pangkat. 3D ke 4A ngurus pangkat, ngurus administrasinya doang. Karena KUM-nya sudah ada kan? Karena KUM-nya itu udah dihitung di kita naik ke lektor kepala. Paham ya Pak Agus ya, kira-kira? Paham. Jadi Ya, itu saya langsung itu otomatis karena memang kalau sampai 4C cukup. Pak Agus tidak menggunakan KUM itu, maka KUM itu boleh digunakan sekarang. Nah, intinya begitu. Nah, karena itu tadi kan kalau sudah digunakan nggak boleh dipakai lagi. Kalau belum digunakan dipakai. Cuma Pak Agus berarti sudah banyak sekali kan gitu kan. Nah, sementara sekarang kan dibatasi faktor kepatutan jumlahnya gitu. Jadi nanti akan terdelete. Karena itu dalam sister Bapak Ibu sekalian, dalam sister itu nanti lihat paling bawah di sister itu di bawah BKD itu ada apa ya namanya karir gitulah ya kalau nggak salah. Karir ya. Karir. Kemudian di situ nanti ajukan angka prestasi. Nah, karena yang diajukan kan angka prestasi doang. Kalau angka yang tadi konversi itu kan dari SKP Bapak Ibu. Jadi dicermatin gitu ya. Angka prestasi itu dari penelitian, ya. Kemudian angka konversi itu dari SKP. Tadi ada nilainya sangat baik. Kemudian apa ya? Sedang atau apa ya di bawahnya itu kan. Nah, kemudian ada tadi integrasi kan. Kalau integrasi kan sudah ada nilainya di sister Bapak Ibu sekalian itu angka integrasinya. Nah, jadi intinya Pak Agus, kalau KUM itu belum dipakai, selama Pak Agus naik pangkat itu, maka itu boleh dipakai. Itu. Kalau angkanya prestasi, tadi ya penelitian itu Pak Agus. Nanti diusulin, nanti diperiksa oleh tim akademik angka kredit universitas. Nanti ada keluar di situ persetujuannya berapa gitu ya. Nah, jadi ada keluar di sister kita langsung. Saya kira itu tadi ya Pak Agus ya. Atau ada yang terlewat? Ya, paham. Cukup ya. Ya. Kemudian Bu Mardalisa, saya tidak begitu menangkap tadi ini. Kalau dari asisten ahli ke lektor, saya kira sedikit ya butuhnya ya. Cuma Iya Pak, betul Pak. 150 ya. Sementara kan yang dihitung tadi kan angka prestasi Ibu dari penelitian Ibu berapa, nanti diklaimkan aja, diusulkan gitu ya, diusulkan. Pertama Ibu mengusulkan dalam sister itu, di sister bagian yang karir itu pilih, nanti ikutin ada prosedurnya gitu ya. Nanti usulan sampai disetujui oleh tim akademik, tim angka kredit perguruan tinggi. Nanti dilihat di situ di sister itu berapa persetujuan dari itu. Jadi saya kira apakah dipakai saat sebelum sekolah atau setelah sekolah ya? Itu maksudnya tadi ya Bu ya? Iya Pak, karena kan kalau saya sebelum sekolahnya kan di akhir 2022, berarti kan bisa langsung menggunakan yang angka integritas itu Pak. Ya. Nah, untuk dari 2023 sampai 2025. Ya, angka integritas Ibu kekurangannya berapa? Nggak ada kurang Pak. Nggak ada ya? Berlebih. Berlebih. Ya, berlebih berarti kan udah cukup tuh Bu nanti. Berarti kalau udah itu udah aman ya Pak ya? Angka penelitian aja berarti diusulkan. Angka penelitian diusulkan. Nah di angka penelitian ini berarti dari TMT terakhir gitu aja masuk di bagian yang karir tadi ya Pak ya? Ibu coba usulkan aja. Saya enggak terlalu paham juga baru sekarang nih aturan baru ini. Iya. Ibu usulkan aja yang belum Ibu pakai, usulkan. Nanti kan tergantung dari tim angka kredit di perguruan tinggi kan? Iya betul. Tapi kalau Ibu enggak usulkan berarti kan dia enggak tahu. Oke. Ya, saran saya sih usulkan aja. Nanti kalau dicoret pun ya udah, pokoknya Ibu punya senjata yang lain kan, gitu kan. Nah, jadi artinya saran saya itu apakah sekarang masih berlaku? Kalau saya dulu naik pangkat itu yang sebelum sekolah itu terpakai pada saat ke guru besar ya. Terpakai. Tapi sekarang berlaku enggak itu yang saya enggak begitu paham. Tapi saran saya diusulkan aja angka penelitian Ibu karena yang diusulkan itu nanti
angka prestasi itu angka prestasi yang ada di sister itu. Nah, saran saya diusulkan aja, diklaim aja gitu ya. Nanti Diklaim aja. tidak urusannya lain kan? Iya, baik, Prof. Saya kira itu dari Bu ini nanti Terima kasih, Prof. kasih. Tadi Bu Iza, saya tidak begitu menangkap tadi pertanyaan nih. Angka integrasinya 335. Kemudian permasalahannya tadi apa ya Bu Iza ya? Maksudnya apa angka integrasi itu juga diakui, Prof? Diakui Untuk kalau tadi sebelum 2002 Desember sampai dengan 2022 itu diakui Bu. Tadi kan sampai Desember 2022 itu kan perhitungannya angka integrasi, angka prestasi, kemudian angka AK tadi ya, bukan angka AK apa tadi ya, lupa saya. Tadi ada 3 atau 4 kan kalau masuk integrasi. Pendidikan formal. Oh iya. Sekolah gitu ya. Nah, ya. Jadi kalau sebelum sampai Desember 2022 itu angka integrasinya diakui, masuk dia. Tapi mulai Januari 2023 itu angka integrasinya kan enggak di itu lagi. Gitu. Oh gitu. Saya TMT LK-nya itu kan 1 Agustus 2023 itu, Prof. 1 Agustus 2023 LK-nya, kemudian Ibu sekarang berarti kan now ke guru besar ya? Iya. LK ke guru besar. Berarti kan integrasinya ya nanti prestasi itu diusulkan dulu Bu. Nanti SKP Ibu dinilai berarti AK SKP itu berarti konversi. Nanti tinggal dikali konversinya itu. Kalau ada pendidikan berarti ada pendidikan gitu ya? Ini nggak ada, Prof. Udah selesai untuk pendidikan di LK kemarin. Yang ingin saya tanyakan yang integrasi tadi itu, Prof. Berarti nggak masuk, Prof ya? Enggak. Kalau dari setelah Desember 2022 itu enggak masuk Ibu. Tapi mungkin nanti perlu ini lagi ya. Saya inilah apa namanya takut salah juga gitu ya. Mungkin perlu diskusikan dengan tim kepegawaian dari Universitas Ibu ya. Apakah integrasi yang belum dipakai ini terpakai nanti di situ. Tapi kalau dari aturan itu kan sampai Desember 2022 gitu. Iya. Tapi saran saya tetap dikomunikasikan ke tim kepegawaian universitas Bu. Oh iya. Kalau Ibu iya, dari Prof. mana ya universitasnya? Saya dari Aceh Tengah, Prof. YIN Takengon. Ya didiskusikan ke situ integrasinya ini seperti apa gitu. Oh. Kalau dari peraturan yang tadi itu dari Januari 2023 itu kan AK integrasinya tidak dimasukkan lagi sama dia kan? Oh gitu. Tapi itu diskusikan lagi ya Bu ya, jangan ini gitu, jangan putus asa Ibu di situ. Gitu. Oke, berarti kan Prof, misalnya kan kita AK konversi yang dari SKP itu tadi, perolehan misalnya dari LK ke guru besar itu kan ditambah dengan AK prestasi, berarti tidak semata-mata dari SKP saja Prof ya? Sekarang tidak Ibu, sempat kemarin hanya untuk SKP doang, sempat sesaat. Tapi sekarang ini dengan peraturan yang baru sudah ada AK prestasi. Syukur sekali kita nih AK prestasi. Kemarin kan berdebat tuh banyak yang enggak semangat meneliti, enggak semangat publikasi gitu kan. Kenapa? Karena memang dinilai dari SKP doang. Kalau ada terjadi ketidaksenangan atasan dengan kita, ya udah habislah, gitu kan? Nah, jadi kan ada seperti itu. Tapi sekarang tidak. Walaupun dibatasin AK prestasinya maksimum ada gitu ya. Tapi paling tidak kan dihargai gitu. Nah, jadi AK prestasi itu yang Ibu usulkan lewat sister itu. Jadi berapa gitu ya. Nah, jadi kalau AK SKP itu kan AK konversi namanya tadi kan. Kalau dia baik kalinya 100%, kalau sangat baik kalinya 150% gitu kan. Nah, tapi angka prestasi itu kan bisa menaikkan juga walaupun tidak seperti dulu gitu. Dulu berapa tahun kita bisa naik pangkat apa gitu ya. Kalau sekarang masih dibatasin. Paling tidak udah ada syukurnya lah gitu ya Bu ya. Ada diakui angka prestasinya gitu. Saya kira itu mungkin Bu. Prof Anuraga mau ditambahin. Baik. Bapak Ibu, sepertinya permasalahan hitung-menghitung ini ada banyak yang perlu dikonsultasikan. Nah, Asasi sudah menyiapkan karena sudah memprediksi nih pasti akan banyak yang konsultasi terkait perhitungan.
Insya Allah mulai minggu depan, setiap Sabtu sampai akhir bulan Mei, bagi Bapak Ibu yang perlu lebih detail, nanti menanyakan terkait perhitungan-perhitungan angka kredit, silakan hadir kembali. Ya, jadi mulai dari AA ke lektor, lektor ke lektor kepala ke guru besar, termasuk yang mau loncat, ikuti kembali di sesi berikutnya karena waktu kita terbatas. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini akan kami simpan sehingga nanti bisa dibahas oleh narasumber di sesi berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan tadi yang ditulis ketika sesi Prof. Anuraga. Mungkin Prof. Anuraga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Adi. Ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama, dosen tetap 10 tahun itu dihitung dari sejak terbit NIDN atau ketika terbit SK dipromosikan sebagai dosen tetap. Kemudian yang kedua, apakah setelah lulus S3 dapat langsung mengajukan promosi ke guru besar atau harus menunggu 1 tahun? Kemudian yang ketiga, poin yang diperoleh selama studi S3, apakah bisa diklaim untuk pengajuan angka kredit ke guru besar? Prof. Anuraga mungkin. Ya, baik. Ya, nanti mohon dibantu nih Prof. Fadil ya. Jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama, ini berarti dosen tetap non PNS ya. Ini Pak Adi ya. Jadi kalau di kePNS-an itu yang dihitung adalah sejak pengangkatan pertama. Begitu. Jadi itu nanti jelas sekali berapa masa masa kerjanya. Gitu ya. Nah, kalau yang saya belum paham nanti di ini kalau di PTS bagaimana ini? Mungkin Pak Firdaus lebih relevan nih ininya ya. Tapi pengangkatan pertamanya itu yang legal formalnya ya di TMT-nya itu. Nah, nanti mungkin mohon ditambahkan Bapak Ibu yang dari yang dari PTS ya atau dosen tetap non PNS yang ada di PTN ya, PTNBH. Nah, kemudian yang kedua, kalau di sebelumnya aturan sebelumnya mungkin Prof. Fadil juga ingat ya, itu setelah S3 itu minimum 3 tahun. Ya, Prof. Fadil ya, yang sebelumnya ya. Tapi di aturan ini saya baca kok enggak ada ya, Prof. Fadil ya. Sama Prof, minimal 3 sama tahun. Ya. Jika mau kurang dari 3 tahun punya syarat tambahan. Ya. Nah, berarti masih berlaku tuh Bapak Ibu ya. Berlaku ya. Masih berlaku. Jadi 3 tahun setelah berarti basisnya adalah sebetulnya di ijazahnya ya. Iya. Ijazahnya basisnya. Atau kalau lebih aman ya kalau dari luar negeri berarti SK penyetaraan. Ya, basis karena dari luar negeri tuh. Ada perlu penyetaraan dulu. Nah, kemudian satu lagi poin yang ini mungkin terkait dengan ini ya. Kalau komponen lain kan freeze, pendidikan, kemudian pengabdian ya. Tapi kalau untuk karya ilmiah, memang di situ ada klausul dapat diklaim, tapi tidak boleh untuk syarat khusus. Ya, Jadi saya juga sama waktu itu mengusulkan jangankan ke guru besar ya. Dari asisten ahli ke lektor kepala mau loncat aja dulu. Wah, ini kan padahal banyak jadi ketika saya sekolah, ini untuk ini aja sebagai gambaran Bapak Ibu. Ketika saya sekolah S2, kemudian langsung lanjut S3, terus selama 5 tahun setengah itu kan kita ada riset yang memang bagian dari tesis disertasi kita. Ada juga yang riset di luar itu kan. Ya. Nah, itu ternyata semuanya itu dikonsider itu karena periodenya, kebetulan waktu itu saya gitu kasusnya, karena periodenya di masa sekolah ya nggak bisa gitu. Ya. Jadi di permasalahan begitu, akhirnya banyak kurang ya udah buat lagi. Jadi berarti kan karena prosesnya 2 tahun, nah selama proses 2 tahun itu saya bukan diam, tetap aja publikasi karena
riset publikasi ya. Bener aja ketika 2 tahun itu semua nggak bisa diakui. Nah, untung 2 tahun itu kemarin tetap berkarya. Jadi saya langsung ajukan lagi ke lektor dari yang setelah lulus itu, Bapak Ibu. Ini memang tricky ini. Karena waktu itu berbeda-beda. Ada di kampus saya kebetulan waktu itu ketat sekali ya. Nah, ada juga di tempat lain loh, boleh gitu. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan itu tuh. Saya nggak tahu kalau sekarang seperti apa, tapi apa namanya? Kalau memang di aturannya tuh yang saya baca ya, itu dapat diklaim, tapi tidak boleh untuk secara khusus. Nah, cuman sejauh mana pengakuannya? Nah, ini yang mungkin bisa ada variasi ya. Mungkin Prof. Fadil nih, expertnya malah ya. Saya nemenin Prof. Fadil aja sebetulnya. Ya, saran saya sih diklaim aja, dimasukin. Hanya saja jangan dijadikan syarat khusus. Karena memang kalau kan dijadikan syarat khusus, itu persyaratannya ketat dan pilih yang memang kita yakin itu bisa dijadikan syarat khusus sesuai persyaratan tadi. Gitu. Jadi artinya silakan dimasukkan aja. Kalau disetujui alhamdulillah, kalau tidak setuju ya bumbu-bumbu lah itu tuh, gitu ya. Karena memang Bapak Ibu sekalian sulit juga kita prediksi dan meyakinkan orang gitu ya bahwa ini begini gitu ya. Tapi kadang-kadang terjadi juga saya contohnya aja lah, contoh saya gitu ya. Tertunda gara-gara satu surat yang menurut pikiran saya itu tidak tidak patut gitu ya. Format doang gitu lah, katakan gitu ya, format, dan sudah saya tanyakan format itu ke kepegawaian universitas, katanya tidak ada gitu. Dan ikutilah format yang sudah dilakukan oleh teman Bapak sebelumnya. Saya ikutin format itu, ternyata gara-gara format itulah saya ditolak gitu. Nah, jadi enggak. Saya mau menangisnya seperti apa, mau sedih seperti apa, ya udah pokoknya mana formatnya, baru keluar formatnya itu, gitu ya. Nah, jadi kayak gitulah Bapak Ibu, jangan terlalu sedih pula lah kita gitu kan. Gara-gara itu kita tertunda 1 tahun, 2 tahun, gara-gara format doang. Padahal kita udah bertanya gitu kan. Tapi ya itulah yang terjadi gitu. Karena itu syarat saya, seperti Prof. Anuraga sampaikan tadi, kalau meragukan untuk syarat khusus, ya enggak usah dimasukkan sebagai syarat khusus, tapi masukkan sebagai penambah kum gitu ya. Nah, jadi mana tahu dia tertidur bacanya gitu kan. Jadi lolos aja sama dia kan gitu kan. Nah, jadi di samping kita berusaha, kita panjatkan kepada yang maha kuasa ya Bapak Ibu sekalian ya. Tolong bantulah ini gitu kan, supaya manfaat saya lebih banyak gitu ya. Jadi doanya spesifikkan sedikit gitu. Jadi kalau saya guru besar mungkin manfaat saya lebih banyak nih, ya Allah tolong bantu saya gitu. Jadi spesifik itu akan lebih menembus tuh langit di tengah malam itu kan. Jadi itu sih ininya. Lagi pakai nazar kebaikan ya. Iya, insya Allah. Jika saya ini, maka saya akan membantu ini ya, gitu kan. Nazar kebaikan itu spesifik tuh. Itu spesialisnya Prof. Anuraga lah itu ya. Yang memang orang PAI, kalau saya kan orang teknik kimia, gitu kan. Nah, apalagi Pak Agus nih, orang komputer kan, jangan-jangan pula ya. Nanti dibilang komputer inilah ya. Oke, saya kira itu mungkin tambahan sedikit. Baik, terima kasih Prof. Anuraga dan Prof. Fadil. Di Prof. Anuraga sekarang di IPB ya. Beliau 2 kali S2, 2 kali S3 di bidang nutrisi dan di bidang pendidikan ya Prof. Kalau Prof. Fadil ini di Unri di teknik kimia. Terima kasih kepada 2 narasumber yang sudah berbagi pada sore hari ini. Mohon maaf sekali Bapak Ibu yang sudah raise hand maupun yang sudah menuliskan pertanyaan belum bisa semuanya dijawab, dan insya Allah perhitungan lebih detail masih akan dibahas di tanggal 9 Mei untuk AA ke lektor, di tanggal 16 Mei untuk lektor ke lektor kepala, di tanggal 23 Mei untuk LK ke guru besar, dan di tanggal 30 Mei untuk yang loncat jabatan. Jadi sekali lagi mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa dijawab, dan semoga nanti bisa dijawab di sesi berikutnya, termasuk juga nanti terkait sister, terkait Sinta, itu juga akan
dibahas terutama di tanggal 16 Mei nanti dengan Prof. Ana dari UPI. Dan bagi Bapak Ibu yang menghendaki sertifikat sebagaimana di informasi yang kami sampaikan, nanti silakan saja ke amania.id ya, ikuti prosedur yang ada di sana untuk Bapak Ibu yang menghendaki sertifikat. Baik, dari dari Sekjen, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Cukup, terima kasih kepada Prof. Anuraga, Prof. Fadil, dan Mas Firdaus ya, luar biasa. Semoga semakin mencerahkan teman-teman dosen di seluruh wilayah NKRI. Matur nuwun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bapak Ibu semua, matur nuwun Prof. Anuraga, Prof. Fadil, dan Bapak Ibu semua yang sudah aktif dari setengah 4 sampai setengah 6 ini. Alhamdulillah sayup-sayup juga sudah terdengar azan maghrib. Mari kita akhiri sesi kali ini, dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk informasi materi nanti seperti apa, Prof. Fahir, apakah akan diupload di yang pesan sertifikat, Pak? Oh ya, baik. Terima kasih. Kita cukupkan. Terima kasih Pak Nurul informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Prof. Anuraga, Pak Fadil, Prof. Anuraga, Prof. Firdaus, Pak Agus, Pak Inha, terima kasih luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam-jam udah azan.